Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah ingin bertanya Buya. Adakah hadis Nabi yang menyuruh melafadzkan niat baik pada saat sholat, puasa, wudhu, mandi dan lain-lain? Terima kasih Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada suatu ketika Sayyidina Anas bercerita, Sami'tu Rasulullah, aku mendengar baginda Nabi waktu melakukan umroh, beliau mengatakan labbaik umratan wa hajjah. Diperdengarkan. Itulah saat baginda Nabi masuk umrah atau haji. Jadi mengucapkan adalah ada contoh. Nih, kemudian setelah itu kita masuk pada yang lainnya. Ini contoh, yang lainnya juga sama ibadah yang lainnya. Mau mandi besar. Sebetulnya lesan itu untuk memantapkan apa yang ada di hati. Jadi lesan itu mantapkan di hati. Sebab lesan setelah berucap didengar oleh telinga. Seperti halnya di dalam bacaan kita diupayakan dalam membaca bacaan itu kita memperdengarkan bacaan di telinga kita. Karena dengan telinga direkam nanti, didengar oleh otak, hati, khusyuk setelah itu. Nah, cuman kita harus kasih tahu bahwasanya niat itu pada dasar hakikatnya di dalam hati. Adapun lesan berucap untuk membantu. Selagi sifatnya membantu maka itu dianjurkan saja, bukan sebuah keharusan. Lalu kalau mau mandi biar kita tahu ini mandi besar biar nggak lupa, maka nawaitul husra rafil hadatsil akbari, saya niat mandi besar. Di dalam wudu. Nawaitul wudu biar sadar kalau wudu bukan sekedar mencuci muka. Bangun dari tidur bersihkan kotoran mata, bukan itu. Ini niat nawaitul wudu'a. Maka para ulama madhab Syafi'i usul mengatakan sunnah berucap di saat mandi besar apa? Termasuk di dalam sholat. Cuman karena sholat itu adalah awal pekerjaannya adalah takbiratul ihram, maka niatnya ucapkan niat sebelum takbiratul ihram. Maka ini dianggap sebagai muqaddimah niat agar dia itu sadar kalau dia mau ngapain, maka niatnya sebelum takbiratul ihram. Sehingga niat yang diucapkan dalam sholat itu belum niat yang sesungguhnya. Menghantarkan agar dia memutus dari pikiran yang enggak, pikiran kemana, bisnis sebagainya langsung. Sholli fardhu dhuhri arba rakaatim. Niat yang sesungguhnya adalah Allahu Akbar. Jadi yang dipahami malah ditinjau dari sisi membantu kekhusyuan hati itu. Nah, dipahamnya jadi mananya. Kalaupun Anda tidak mengucapkan dengan lesan, sah dan memang aslinya itu. Bahkan kalau ada bertentangan antara lesan dengan hati, yang didahulukan hati. Misalnya kita sholat duhur, hati kita mengatakan duhur, tapi kita ngomong usolli fardhul asri. Sah, karena apa? Niatnya duhur. Jadi lesan tidak dianggap, tapi ini membantu. Selagi membantu kan kaidahnya. Selagi segala sesuatu itu membantu kesempurnaan sebuah amalan kan jauh jadi lebih bagus, maka dikatakan sunnah. Seperti itu yang ada dalam mazhab Imam Syafi'i. Kalau di sana ada yang mengatakan tidak mau niat dengan lesannya, tentunya itu adalah urusan. Yang penting niat dengan hati, kan ada kesepakatan dengan kita. Tanpa harus mencari dan mengolok mengucapkan niat dengan lesannya ada bid'ah dan sebagainya. Dari mana ada pembid'ahan semacam itu? Ini loh permasalahan orang itu dikit-dikit mencaci orang lain. Saya sering beribadah juga tanpa mengucapkan niat. Allahu Akbar, sering sekali. Ada titik temu. Adapun yang mengucapkan dengan lesannya ada petunjuknya kok. Labbaik, waktu mengatakan Nabi labbaik didengar oleh Sayyidina Anas. Sayyidina Anas mendengar, berarti kan diucapkan. Kalau di hati nggak akan diucapkan. Oh, mengatakan itu kan beda, itu haji sama umroh dengan ibadah yang lainnya. Sama-sama ibadah dong. Bentuk ibadahnya beda, tapi sama-sama ibadah. Maksud kami apa? Anda yang tidak mengucapkannya, sah sholat Anda selesai. Anda yang mengucapkannya dengan cara semacam tadi, yang disebutkan adalah sebuah keutamaan karena membantu kekhusyuan Anda. Kecuali di dalam sholat, spesial di dalam sholat memang nggak mungkin kita Allahu Akbar langsung mengucapkan niat, nggak mungkin. Tapi menghadirkan niat di hati waktu takbiratul ihram, menghadirkan muktabarat, hal-hal yang harus dihadirkan dalam sholat, itu kan ada dalam bab niat insyaallah. Ini saja bisa dilihat di buku pakai praktis tentang ibadah sholat. Di situ ada kita sebut tentang niat-niat. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad.
Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.